Pernah nggak kamu perhatiin simbol segitiga kecil di bagian bawah botol plastik? Iya, yang biasanya ada angka di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari simbol-simbol itu? Yuk kita bahas. Simbol ini namanya kode daur ulang. Atau kalau mau lebih kerennya, ini nih namanya. Jadi ini tuh kayak KTP-nya plastik yang ngasih tahu kita jenis plastiknya berdasarkan angka di dalamnya. Tapi pentingnya apa sih? Angka ini mempermudah kita dan tim daur ulang untuk memilah plastik. Karena nggak semua plastik itu sama. Beberapa ada yang bisa didaur ulang dan beberapa lainnya enggak. Kalau salah kelola bisa berbahaya buat lingkungan. Bahkan kesehatan kita juga terancam. Oke, kita sekarang bisa bahas satu persatu jenis plastik ini. Yang pertama ada jenis plastik yang paling sering kita temui, yaitu PET. Biasanya plastik ini digunakan untuk botol air mineral, soda, dan kemasan minuman lainnya. Plastik ini memang bisa didaur ulang, bahkan bisa menjadi barang baru seperti tekstil. Tapi nggak disarankan buat dipakai lagi buat wadah makanan ataupun minuman. Karena jenis plastik ini beresiko buat ngelepasin zat kimia berbahaya kalau digunakan berulang kali. Terutama kalau kena panas. Kemudian ada jenis plastik yang kedua. Jenis plastik ini tebal dan tahan lama. Karena itu sering digunakan buat botol susu, galon kecil, atau wadah sabun cuci. Plastik ini termasuk salah satu yang paling aman, karena nggak mudah bereaksi dengan isi di dalamnya. Selain itu, jenis plastik ini juga sering didaur ulang untuk dijadiin produk lain seperti pipa plastik atau botol baru. Selanjutnya ada PVC. Jenis plastik ini biasanya digunain untuk pipa, lantai vinil, atau pembungkus makanan. Sayangnya jenis plastik ini cukup tricky untuk diolah dan kadang mengandung bahan kimia berbahaya seperti klorin yang bisa mencemari lingkungan. Jadi penggunaannya harus benar-benar hati-hati. Nah, untuk plastik lentur seperti kantong belanja itu termasuk dalam kategori LDPE. Plastik ini sebenarnya bisa didaur ulang, tapi karena prosesnya rumit, banyak tempat daur ulang yang nolak jenis plastik ini. Kemudian ada jenis plastik yang terkenal aman untuk kontak langsung dengan makanan, yaitu jenis plastik ini. Jenis plastik ini sering digunain buat tutup botol, sedotan, sampai wadah makanan. Selain aman, plastik ini juga cukup kuat dan tahan panas, sehingga sering dipakai berkali-kali buat kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan jenis plastik ini yang kita kenal sebagai styrofoam. Plastik jenis ini murah, ringan, dan sering digunakan buat kemasan makanan ataupun minuman. Namun, jenis plastik ini sangat sulit buat didaur ulang dan tidak ramah lingkungan. Selain itu, jika digunakan untuk menyimpan makanan panas, bahan ini dapat melepaskan zat berbahaya. Jadi, lebih baik hindari penggunaannya ya kalau bisa. Yang terakhir ada jenis plastik ini yang mencakup plastik campuran atau jenis di luar kategori sebelumnya. Plastik ini sering ditemuin pada produk khusus seperti galon air atau suku cadang tertentu. Sayangnya jenis plastik ini biasanya sulit didaur ulang karena sifatnya yang sangat kompleks, sehingga lebih sering berakhir di tempat sampah atau dibakar. Jadi penting banget buat kita tahu jenis plastik yang kita gunakan. Kalau kita paham, kita bisa bantu milah dan mengolah sampah jadi lebih baik. Gak cuman buat lingkungan, tapi juga buat kita sendiri, biar hidup lebih sehat dan bersih. Mulainya cukup gampang, bisa dari hal kecil dulu. Coba deh kita mulai perhatiin simbol di setiap botol plastik yang kita pakai. Lalu coba pilah sampah plastik di rumah sesuai simbol yang ada. Dan pastikan botol atau plastik yang didaur ulang masuk ke tempat yang benar. Dan jangan lupa buat kurangin penggunaan plastik sekali pakai ya. Kalau informasi ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.